Halo, berjumpa lagi saat ini kita dalam mata kuliah Komunikasi Keperawatan 1. Kali ini kita akan membahas tentang jenis komunikasi. Komunikasi adalah proses ketika seorang atau sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Secara garis besar, komunikasi itu ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di mana yang nantinya akan kita bahas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal pada kali ini. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Apakah komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah sebuah jenis komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik melalui tulisan maupun lisan. Dapat kita lihat yang pertama adalah interaksi interaksi dengan orang lain atau mungkin interaksi dengan teman sejawat kita pada waktu kita melakukan operan jaga atau dalam hal lain. Kemudian membaca itu juga termasuk di dalam kategori komunikasi verbal. Kemudian berpidato di depan orang banyak atau mungkin presentasi di depan orang banyak itu bisa kita menggunakan biasanya komunikasi verbal. Kita akan melihat kata dan makna di dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah pengaruh bahasa daerah. Sebagai contoh, bahasa Jawa, atos memiliki makna sebagai sesuatu yang keras. Sementara dalam bahasa Sunda, atos memiliki makna sebagai sudah. Jadi kita harus tahu dari daerah manakah orang tersebut dan jangan sampai kata yang kita bicarakan biasanya kata-kata yang mungkin kita anggap sama, tetapi kadang-kadang maknanya berbeda. Jadi kita harus mengetahuinya supaya apabila kita berkomunikasi, kita tidak salah paham. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa gaul. Sebagai contoh, bau kencur. Bau kencur makna sebenarnya adalah bau dari jamu atau jamu kencur ya. Tetapi di sini dalam bahasa gaul digunakan bau kencur ditambahi menjadi anak bau kencur, yang artinya adalah anak tersebut masih kurang begitu banyak pengalaman. Kemudian jumlah kata terbatas. Misalnya, kita tidak bisa membedakan antara kaya dan miskin. Dalam kata itu menggambarkan di tengah-tengah antara kaya dan miskin, seringkali orang kesulitan untuk menggunakan kata yang paling tepat. Jadi tidak ada, misalkan di tengah-tengahnya kaya atau di tengah-tengahnya miskin, nggak ada. Yang ada cuma kaya dan miskin. Nah itu jumlah kata mengalami keterbatasan. Selanjutnya adalah fakta atau tafsiran dan penilaian pribadi, yaitu cara seseorang untuk menafsirkan sesuai dengan dirinya yang akan mengurangi keakuratan dalam berita aslinya. Jadi di sini biasanya si A misalkan, si A berbicara dengan B, kemudian B ngomong ke C, kemudian C ngomong ke D, kemudian D ngomong ke E dan selanjutnya sampai pada titik mungkin di F. Nah, di mana berita dari A ke B itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan sampai nanti ke pihak F. Akhirnya akan mengalami tafsiran yang salah dan salah di dalam informasi. Akhirnya beritanya menjadi berita yang hoax. Kemudian adalah kata yang ambigu atau penggunaan kata yang tidak jelas maknanya. Misalkan saya ketemu dengan orang tua itu. Orang tua itu maksudnya apa? Apakah orang tua dari anak A ataukah orang tua dari anak B ataukah orang tua perempuan dari anak A atau anak B? Ya, harus jelas. Ya, jadi tidak ada kata yang ambigu, yaitu akan sangat membingungkan dalam kita berkomunikasi. Kemudian latar belakang budaya.
Tidak kita pungkiri bahwa budaya menentukan jenis dari kata-kata yang kadang mempengaruhi. Misalkan seseorang mungkin terbiasa menggunakan kata awak ya di daerah tertentu. Tapi untuk merujuk pada saya, kemudian sementara bagi orang lain, ya, awak itu bisa saja memiliki makna sebagai badan atau tubuh. Jadi kata-katanya adalah bisa sama tapi maknanya bisa berbeda. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Apakah komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi yang pesannya menggunakan bahasa tubuh, isyarat, hingga ekspresi wajah seseorang, termasuk juga intonasi katanya, terus kemudian kualitas suara, dan gaya bicara, serta emosi seseorang. Pada komunikasi nonverbal ini, kita dapat melihat secara langsung dari gerak orang atau ekspresi orang tersebut. Kita bisa lihat di gambar bagaimana orang kelihatan marah, bagaimana orang kelihatan senang, bagaimana orang kelihatan ngambek, bagaimana juga dengan intonasi suaranya keras atau lembut dan sebagainya. Ada beberapa jenis komunikasi nonverbal yang perlu kita ketahui agar supaya pada waktu kita nanti berkomunikasi kita dapat mengerti bentuk dari komunikasi tersebut bagaimana dan ingin apa. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita hanya dengan melihat ekspresi wajah seseorang. Apakah orang tersebut mau marah, ataukah orang tersebut bersukacita atau senang. Kita pasti akan bisa melihatnya melalui ekspresi wajah seseorang. Kemudian yang kedua adalah melalui tatapan mata. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa terjadi suatu penyampaian informasi. Bagaimanakah orang itu? Apakah dia marah? Ataukah dia menerima dengan baik? Ataukah dia menerima dengan ramah? Kita bisa lihat dengan tatapan mata. Atau bahkan apakah dia berbohong? Kita bisa melihat dari tatapan mata seseorang. Selanjutnya adalah gestur. Ini adalah merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contohnya, gestur untuk menunjuk ke seseorang misalkan. Kemudian melambaikan tangan. Atau mungkin memperagakan jumlah angka tertentu sebagai suatu kode. Itu adalah termasuk suatu gestur. Selanjutnya adalah sentuhan. Berbagai informasi bisa disampaikan dengan melalui sentuhan ya. Bisa menunjukkan keramahan atau bisa menunjukkan ajakan atau bahkan tanda bahaya. Kemudian penampilan. Penampilan bisa dilihat dari cara berbusana, misalkan juga pilihan gaya rambut atau potongan rambut, bisa juga dengan warna yang dikenakan oleh seseorang tersebut. Itu merupakan juga pesan dari komunikasi nonverbal. Kemudian paralinguistik, yaitu aspek nonverbal dari proses bicara, dari mulai nada bicara, kecepatannya, hingga volume suara, keras atau lambat atau lembut. Selanjutnya adalah proksemik atau komunikasi nonverbal. Jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Misalkan jarak pada waktu kita melakukan komunikasi dengan orang lain atau orang banyak, ya, biasanya jaraknya ya lebih dari 1 meter ya. Demikian juga kalau kita komunikasi dengan
anggota keluarga kita atau anggota intim keluarga kita, pasti komunikasinya tidak jauh-jauhan, tapi kurang dari 1 meter biasanya seperti itu. Kemudian kronemik, yaitu waktu dapat mempengaruhi terjadinya komunikasi. Misalnya, komunikasi yang dilakukan saat pagi hari butuh perhatian yang lebih agar informasi dapat disampaikan dengan baik, karena pada waktu pagi hari mungkin masih pikiran kosong dan masih belum siap untuk menerima suatu pesan. Kemudian artefak atau suatu benda atau objek serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Misalkan foto dengan menggunakan profesi tertentu, sehingga akan diketahui bahwa orang tersebut adalah dari tenaga kesehatan atau dari aparat dan sebagainya, sehingga orang tersebut mengetahui asal-usul dari profesi orang tersebut. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ada sebuah kasus yang perlu Bapak Ibu jawab. Silakan nanti dibaca dan kemudian dijawab, ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyertakan NIM Bapak Ibu sehingga nanti bisa direkap juga menjadi presensi kehadiran Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua dan sukses selalu bagi kita.